Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tiara Larasati dengan NIM 2019-2104112. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi dasar bank. Fungsi dasar bank ada 3, yaitu agent of trust, yang kedua adalah agent of development, yang terakhir adalah agent of service. Saya akan mempresentasikan agent of trust terlebih dahulu. Agent of trust adalah dasar utama kegiatan perbankan, yaitu kepercayaan, baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank. Uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Yang kedua adalah agent of development. Kegiatan bank berupa dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor real. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Yang terakhir adalah agent of service. Selain melakukan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain adalah berupa jasa penitipan uang, penitipan barang-barang berharga, dan pemberian jaminan yang baik. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dasar bank syariah. Fungsi bank syariah yang pertama adalah penghimpun dana. Sama seperti halnya bank umum. Bank syariah memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Bedanya, jika pada bank konvensional, si penabung mendapat balas jasa berupa bunga. Melainkan di bank syariah, penabung akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil. Yang kedua adalah penyalur dana. Fungsi utama bank syariah yang kedua adalah penyalur dana. Dana yang telah dihimpun dari nasabah nantinya akan disalurkan kepada nasabah yang lainnya dengan sistem bagi hasil. Yang terakhir, memberikan pelayanan jasa bank. Fungsi bank syariah yang ketiga adalah pemberi layanan jasa perbankan. Dalam hal ini, bank syariah berfungsi sebagai memberi layanan jasa seperti jasa transfer, pemindah bukuan, jasa tarikan, dan lain-lain. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik yang mendasari bank syariah. Yang pertama adalah pelarangan riba dalam berbagai bentuknya. Yang kedua, tidak mengenal konsep atau time value of money. Yang ketiga, konsep uang adalah alat tukar, bukan merupakan komoditas. Yang keempat, tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulasi. Yang kelima, tidak diperbolehkan menggunakan dua harga dalam satu barang. Dan yang terakhir, tidak diperbolehkan menggunakan dua transaksi dalam satu akad. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Dari sisi falsafah, bank syariah tidak berdasarkan bunga, spekulasi, ketidakjelasan, sedangkan bank konvensional berdasarkan bunga. Dari sisi operasional, dan bank syariah dananya diakui sebagai titipan, investasi, penyaluran untuk usaha yang halal dan menguntungkan. Sedangkan bank konvensional dananya diakui sebagai simpanan, harus dibayar bunganya, penyaluran untuk sektor yang menguntungkan. Dari sisi sosial, bank syariah dinyatakan eksplisit atau ada laporan, sedangkan bank konvensional tidak diketahui dengan tegas. Dari sisi organisasi, bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS, sedangkan bank konvensional tidak ada Dewan
pengawas syariah atau DPS. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dion Fitrisya, NIM saya 2019-0417. Baik, di sini saya akan menjelaskan presentasi saya slide yang pertama, yaitu adalah prinsip operasional bank syariah. Yaitu yang pertama, bagi hasil atau musyarakah atau mudharabah, yaitu dana tersebut akan digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah, yang dapat pula dana tersebut akan digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakatinya. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpanan dana, prinsip mudharabah ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah mudharabah mutlakah dan mudharabah muqayyadah. Baik, yang kedua ini ada prinsip jual beli atau al-bai, yaitu adalah prinsip jual beli didasarkan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, transfer of property, yaitu adalah transaksi jual beli yang dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dalam waktu penyerahan barangnya. Yang pertama adalah pembayaran murabahah, yaitu adalah transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Yang kedua adalah pembiayaan salam, yaitu adalah transaksi jual beli di mana barangnya ini yang diperjualkan belikan itu masih belum ada. Tetapi yang ketiga ini adalah pembayaran istisnah, yaitu adalah pembayaran yang dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali atau termin dalam pembayarannya. Yang ketiga adalah prinsip sewa atau al-ijarah, yaitu adalah transaksi ijarah yang dilandasi adanya perpindahan manfaat. Yang terakhir adalah prinsip jasa-jasa atau jualah, yaitu artinya janji hadiah atau upah mazhab Maliki, yang mendefinisikan jualah ini yaitu adalah suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atau suatu jasa upah yang diterapkan oleh bank dalam menawarkannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide kedua saya, yaitu ada prinsip syariah. Dalam sebuah prinsip syariah ini adalah mempunyai dua prinsip, yaitu dana dan pembiayaan. Dalam dana tersebut ini mempunyai dua prinsip, yaitu prinsip wardah, yaitu titipan, dan prinsip mudharabah, yaitu investasi. Dalam pembiayaan ini mempunyai 4 prinsip, yaitu prinsip murabahah, yaitu jual beli. Yang kedua, prinsip mudharabah atau musyarakah, yaitu bagi hasil. Yang ketiga, prinsip ijarah atau yaitu sewa penyewa. Yang terakhir adalah prinsip qard, yaitu pinjaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide ketiga saya, yaitu ada produk bank syariah. Yang pertama ada al-wadiyah atau bisa disebut dengan simpanan, merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip dari al-wadiyah ini merupakan titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain. Dan yang kedua ada pembiayaan dengan bagi hasil, yaitu adalah penyaluran dana dalam bank konvensional yang kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Yang ketiga adalah bai'al atau murabahah, yaitu adalah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakatinya. Yang keempat adalah bai'as atau salam, merupakan pembelian barang yang disarankan kemudian hari, sedangkan pembayarannya ini dilakukan di muka. Yang kelima ini adalah bai'al atau istihna, yaitu adalah merupakan bentuk khusus dari akad bai'as salam. Oleh karena itu, ketentuan dalam bai'as istihna ini mengikuti ketentuan dan aturan bai'as salam. Yang keenam ini ada al-ijarah atau leasing, yaitu adalah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diketahui dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang ketujuh ada al-wakalah atau amanat, merupakan penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak yang lain. Yang kedelapan ada al-kafalah atau garansi, merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggungnya. Yang kesembilan adalah al-hawalah, yaitu merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Yang kesepuluh adalah al-ran, yaitu merupakan kegiatan yang menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide terakhir saya, yaitu adalah penghimpunan dana atau funding. Di sini saya akan menjelaskan apa itu wadiyah, yaitu titipan murni dari penitip yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila penitip ini menghendakinya. Dalam wadiyah ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, wadiyah yad al-amanah, yaitu adalah si penerima ini menitipkan yang tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Yang kedua ada wadiyah yad ad-damanah, yaitu adalah si penerima titipan ini dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikannya titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik ini menghendakinya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Valda Elo Kumasi dengan NIM 2019-210426. Di sini saya akan menjelaskan tentang mudharabah.
di mana mudharabah sendiri adalah suatu akad kerjasama atau perkongsian antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai penyedia modal atau dana untuk suatu usaha, biasa disebut saibul mal, dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau bisa disebut mudhorib. Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari saibul mal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudhorib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Ada dua tipe dalam mudharabah. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah, di mana saibul mal memberikan keluasan penuh kepada pengelola atau mudhorib untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat. Dan yang kedua ada mudharabah muqayyadah, di mana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Di mana produk dana mudharabah contohnya ada tabungan dan deposito. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme atau skema mudharabah, di mana saibul mal sendiri adalah penyedia modal atau orang yang memiliki dana untuk diinvestasikan ke bank, kemudian akan dibagi hasil dengan mudhorib atau pengelola dana. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang mudharabah, di mana investor atau pemilik modal menginvestasikan kepada mudhorib, kemudian oleh bank atau pengelola modal akan dibagikan kepada mitra usaha. Kemudian oleh mitra usaha akan dikembalikan dana tersebut, dan kemudian oleh pihak bank akan dibagi hasil dengan investor atau saibul mal atau pemilik dana tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nisbah. Nisbah sendiri adalah angka perbandingan atau porsi pembagian pendapatan antara saibul mal, penyedia modal, dengan mudhorib, pengelola modal. Produk dana di sini ada 3, yaitu giro, rekening tabungan, dan deposito. Di mana pada wadiah atau titipan, giro merupakan produknya. Namun selain giro, terdapat juga tabungan yang menjadi produk di wadiah. Kemudian pada mudharabah, tabungan termasuk pada produk dananya. Selain tabungan, terdapat juga deposito pada produk dana mudharabah. Untuk nisbah pada giro, bonus sesuai kehendak bank. Untuk tabungan pembagian hasil di angka 45/55, di mana 5/55 untuk mudhorib dan 45 untuk saibul mal. Kemudian ada deposito. Ada jangka waktunya mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan dengan pembagian hasil yang berbeda-beda. Untuk deposito 1 bulan dengan perbandingan 65/35, di mana saibul mal mendapat bagian 65 dan mudhorib mendapat bagian 35-nya. Kemudian untuk 3 bulan berada di perbandingan 66/34, di mana saibul mal mendapat bagian 66 dan mudhorib mendapat bagian 34. Kemudian untuk deposito 6 bulan, di mana perbandingannya 66/34, di mana saibul mal mendapat bagian 66 dan mudhorib mendapat bagian 34. Dan yang terakhir untuk deposito 12 bulan dengan perbandingan 63/37, di mana saibul mal mendapat hasil 63-nya dan mudhorib mendapat hasil 37-nya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana jika usaha rugi. Jadi, jika kerugian yang timbul karena proses usaha dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelolaan, maka kerugian finansial adalah tanggung jawab saibul mal atau penyedia modal. Dan kerugian non-finansial atau jasa akan ditanggung oleh mudharib atau bank. Lalu kemudian jika kerugian yang timbul karena kelalaian atau kesengajaan mudharib, maka penanggung jawab seluruhnya akan berada pada mudharib. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyaluran dana atau financing. Dalam penyaluran dana, Bank Islam dapat memberikan 4 bentuk pembiayaan. Yang pertama ada pembiayaan dengan prinsip jual beli, adalah proses pemindahan hak milik barang atau aset dengan mempergunakan uang sebagai media, di mana transaksi jual beli ini ada 3 pembiayaan, yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istisana. Yang kedua ada pembiayaan dengan prinsip sewa atau ijarah, adalah pemberian penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama, di mana ijarah sendiri memiliki 3 jenis, yaitu ijarah mutlaqah, hire purchase, dan musyarakah mutakisah. Dan yang ketiga ada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, adalah bentuk pembiayaan Bank Islam yang utama dan yang paling penting yang disepakati oleh para ulama, di mana keuntungan dan kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana dan pengusaha. Di mana pembiayaan ini terdapat 4 pembiayaan. Yang pertama ada pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan mudharo'an, dan musaqat. Dan yang terakhir, yang keempat, ada pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vanessa Sukma Maharani dengan NIM 2019-210437. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu musyarakah. Musyarakah adalah suatu perkongsian antara 2 pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak menyertakan modal dan berhak atas keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing. Prinsip pembagian untung dan rugi dalam musyarakah. Untung. Yang pertama, pemakaian dana dinyatakan dalam bentuk nisbah. Yang kedua, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, pembagian keuntungan dilakukan dengan cara bagi untung atau rugi, profit and loss sharing, atau bagi pendapatan, revenue sharing. Dan yang keempat yaitu pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah. Rugi, yang pertama, kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal yang disetor. Yang kedua, bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional sesuai modal masing-masing. Dan yang terakhir, dalam hal terjadi kerugian karena kecurangan, kelalaian, atau menyalahi perjanjian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu mudharabah. Mudharabah adalah suatu perkongsian antara 2 pihak di mana pihak pertama, sahibul ma'al, menyediakan dana dan pihak kedua, mudharib, bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio bagi hasil yang telah disepakati bersama secara advance. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Eni Erawati dengan NIM 2019-210450. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan mudharabah modal kerja. Apa itu pembiayaan mudharabah modal kerja? Itu adalah penyediaan dana oleh bank, bisa disebut juga dengan sahibul mal, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah ataupun mudharib
bisa berbentuk PT, CV, koperasi, instansi pemerintah, BUMN, BMT, dan BPRS. Dan bagaimana mereka membagi hasil atau nisbah? Mereka bisa menggunakan metode revenue sharing. Terus bisa menggunakan perhitungan bagi hasil. Berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah sesuai proyeksi arus kas dan tingkat bagi hasil yang berlaku di pasar. Yang terakhir bisa menggunakan biaya operasional yang timbul dalam pengelolaan usaha menjadi beban nasabah. Saya akan menjelaskan tentang murabaha. Apa itu murabaha? Murabaha itu adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah. Praktek transaksi yang memungkinkan bagi nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial ketika kesulitan ingin membeli suatu barang. Dalam kasus ini, Bank Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh Bank Syariah dan nasabah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang skema murabaha. Skema murabaha yang pertama itu akan terjadi negosiasi dan persyaratan di antara bank dan nasabah untuk menyetujui harga dan ketentuan-ketentuan lainnya. Yang kedua, itu adalah akad jual beli. Di sini itu bank dan nasabah akan menandatangani akad jual beli. Setelah itu beli barang. Di sini akan terjadi akad wakalah bil ujroh, mewakilkan dengan upah. Dan di sini bank akan mewakilkan nasabah untuk membeli barang tersebut di supplier penjual. Dan selama proses itu akan terjadinya transaksi jual beli di antara bank dan si supplier penjual tadi. Yang selanjutnya adalah kirim. Di sini barang tersebut akan dikirim oleh bank ke nasabah. Setelah itu nasabah akan menerima barang tersebut serta dokumennya. Yang terakhir akan terjadinya pembayaran, di mana pembayaran itu angsuran atau pembayaran jatuh tempo. Baik, di sini saya akan membahas tentang pembiayaan lainnya. Itu pertama ada istisna, itu adalah kontra orderan. Yang kedua adalah salam. Salam itu jual beli bayar di muka. Yang ketiga itu ada ijaroh. Ijaroh itu sama dengan sewa. Yang keempat ada ijaroh muntahiyah bitamlik, itu sewa beli. Yang kelima ada qard atau dana talangan. Yang terakhir adalah qardul hasan, pinjaman sosial. Baik, saya akan menjelaskan slide yang terakhir, yaitu tentang produk jasa. Di dalam produk jasa bank syariah itu semestinya ada produk dan prinsip syariahnya. Yang pertama ada letter of credit atau LC, ada transfer, inkaso, dan clearing, itu termasuk prinsip syariah wakalah. Yang kedua bank garansi, itu termasuk kafalah. Yang ketiga adalah anjak piutang, hawalah. Yang keempat ada jual beli falas, itu syarf. Yang kelima ada safe deposit, itu wadiah amanah dan ujrah. Yang keenam adalah payroll, itu ujrah dan wakalah. Yang tujuh adalah gadai, itu adalah run.